Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Suatu anugerah bagi kita bisa ada sebagaimana kita ada pada pagi ini. Itu semua karena anugerah, berkat dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan dan nyatakan dalam kehidupan kita. Pada saat pagi ini, mari kita siapkan hati kita dan waktu kita yang terbaik untuk kita bersekutu bersama dalam ibadah, pertemuan ibadah online pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya undang Bapak Ibu banget berdiri. Kita angkat sebuah lagu untuk kita boleh menyiapkan hati kita. Kita akan naik ke gunung Tuhan. Kita akan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita rindu saat ini memuji dan memuliakan nama Tuhan yang memberikan yang terbaik yang kita bisa berikan kepada Dia. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpuji namamu, haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Mari Bapak Ibu sekalian, sembah Dia Bapa, sembah Dia Yesus Tuhan. Boleh naik ke gunung Tuhan, siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari Bapak Ibu, berikan yang terbaik, pujian, hormat dan syukur hanya bagi nama Yesus, karena Dia saja yang layak kita puji, layak kita sembah. Haleluya. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari Bapak Ibu sembah Dia, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan namamu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Haleluya Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.
Engkau layak kami puji, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan ya Bapa. Engkaulah Allah yang agung, Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Kami bangga punya Allah yang seperti Engkau. Kau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Sampai pada pagi ini ya Bapa, Engkau memberkati kami, Kau memberikan kasih-Mu kepada kami sehingga kami boleh bersekutu bersama dalam ibadah online pada saat hari ini ya Bapa. Itu semua karena anugerah-Mu yang Kau berikan dan Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpinlah acara kami dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Biarlah kami undang Roh Kudus-Mu untuk diam dan bertahta di tengah-tengah kami, agar puji-pujian kami, agar pemberitaan firman-Mu ya Bapa boleh menjadi berkat bagi kami ya Bapa yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami memulaikan ibadah pada pagi ini di dalam nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengangkat satu pujian yang sudah lama kali, pujian yang begitu memberkati kita. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah yang layak kita puja, kami puji. Haleluya. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan bagi Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Mari Bapak Ibu berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Dan sangkakala berbunyi, haleluya, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Puji nama Tuhan. Dia pencipta langit dan bumi, Dia kuat kuasanya bagi kita, Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Ayo Bapak Ibu Saudara, berikan yang terbaik. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat tangannya. Sekali lagi, haleluya. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan kuat kuasanya. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, pencipta langit bumi dengan
tangannya. Tiada mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Haleluya. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Tiada mustahil bagi Dia, oh, tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, oh tiada, sesungguhnya tiada, tiada mustahil bagi Dia. Haleluya Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tetap semangat ya Bapak Ibu dalam puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita siapkan hati kita kembali. Biarlah Roh Kudus saja yang akan menjamah hati kita, agar firman yang akan disampaikan nanti boleh membuat kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Dia. Yang pasti kita bisa menjadi serupa seperti Kristus dan sempurna seperti Bapa. Kerohanian kita boleh dikuatkan lagi, boleh didewasakan lagi. Haleluya. Kita pimpin dan kita minta Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam roh dan kebenaran, memberikan kita pengertian agar kita bisa memahami kebenaran Tuhan. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran. Haleluya. Berilah daku pengertian, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Sekali lagi, haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran. Roh kebenaran. Haleluya. Berilah daku pengertian, haleluya, supaya ku pahami kebenaran-Mu, dan ku tetap hidup di dalamnya. Haleluya. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu sekarang ya Tuhan. Kami perlu firman-Mu Bapa, agar rohani kami jadi dewasa di dalam Engkau Tuhan, agar kami tahu kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Roh Kudus, Roh kebenaran. Berilah daku pengertian, supaya
sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suaramu. Ku perlu firman-Mu segera. Amin Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu segera. Amin Tuhan. Firman-Mu ya Tuhan menuntunku sempurna, terang bagi jalanku. Ku buka hatiku untuk mendengar suara-Mu. Ku perlu firman-Mu segera. Amin Tuhan. Ku perlu firman-Mu segera. Ku perlu firman-Mu sekarang. Haleluya Tuhan. Betul Bapa, kami membutuhkan firman-Mu, firman yang penuh dengan kebenaran, firman yang memberikan kami kekuatan, firman yang memberikan kami penghiburan, firman yang memberikan kepada kami teguran, firman yang membuat kami semakin hari semakin dewasa di dalam Engkau, firman yang membuka mata hati kami. Begitu besarnya Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyediakan rencana dan rancangan yang indah untuk kami Bapa, lewat firman-Mu ini ya Bapa, di mana firman-Mu ini boleh menjadi pelita bagi kami, menjadi terang bagi kami dalam menjalani kehidupan ini ya Bapa, agar kami memperoleh hikmat-Mu ya Bapa, yang dapat memberikan kepada kami pengetahuan yang benar, mana yang baik yang boleh kami lakukan dan mana yang tidak boleh kami lakukan, yang bisa menjauhkan kami daripada hadirat-Mu ya Bapa. Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang akan membutuhkan firman-Mu ya Bapa. Pakai bibir lidahnya Bapa untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu seturut dengan apa yang Engkau mau ya Bapa. Berkati kehidupannya agar dapat menjadi berkat ya Bapa, lebih dan lebih lagi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa dan sembahyang kami ini. Haleluya, amin. Waktu dan tempat kami persilakan. Haleluya. Haleluya. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kekasih-kasih Tuhan dimanapun juga kita berada. Kita bersyukur kalau hari ini kembali kita bisa mengikuti pertemuan raya GSKI Kana Cirebon ini. Saya bersyukur bahwa kita diberi kekuatan, kesehatan, dan dimanapun kita berada, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini saya akan bawakan dengan satu judul, tanggung jawab.
Mari kita buka dulu firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara kasih di dalam Tuhan, di dalam sejarah penciptaan manusia, ada hal-hal yang unik pada saat Allah menciptakan manusia. Sejak semula Allah merancang manusia itu sempurna, berkodrat ilahi, artinya makhluk kekal. Sejak Allah menciptakan manusia, sebelum menciptakan manusia, Allah juga bersidang dulu dan berkata, baiklah kita menciptakan manusia. Karena ada hal yang unik, ada satu rancangan Allah yang khusus yang Tuhan siapkan untuk manusia. Dan kalau kita baca di dalam kitab Kejadian, manusia diciptakan juga berbeda, tidak seperti pada saat Allah menciptakan binatang. Manusia diciptakan oleh Allah dengan kreasi tangan Allah sendiri. Manusia diciptakan Allah, lalu setelah jadi dengan kreasi tangan, maka Allah mengembuskan nafas kehidupan. Suatu hal yang unik. Oleh sebab itu manusia itu disebut, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar Allah. Karena Allah mengembuskan rohnya sendiri, sehingga manusia itu hidup. Nah, hal yang lebih unik lagi untuk manusia, bahwa manusia diciptakan itu bukan hanya sekedar diciptakan, tetapi diciptakan dengan ada satu tujuan. Tujuan ini unik, beda. Binatang pun diciptakan punya tujuan. Semua yang Allah ciptakan pasti punya tujuan. Tapi khusus manusia ini, Allah memberikan satu tujuan yang unik. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia bukan hanya sekedar diciptakan, hanya sekedar manusia itu ada, tetapi manusia itu diciptakan itu dengan sebagai manusia yang hebat, manusia yang memiliki pikiran, manusia yang bisa berpikir, manusia yang berkodrat ilahi. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-16, kalau kita perhatikan, Tuhan Allah mengambil manusia, menempatkannya dan mengusahakan, memelihara, lalu memberikan perintah. Artinya, saudaraku, pada saat manusia itu diciptakan dan setelah manusia itu jadi dan setelah manusia itu diberikan roh hidup daripada Allah, maka ada satu hal yang harus kita sadari. Allah sejak manusia itu hidup, maka Allah memberikan tanggung jawab kepada manusia itu. Dan Allah memberikan pilihan yang kehendak bebas kepada manusia itu. Allah memberikan sekehendak bebas dan satu tujuan bahwa manusia itu sendirilah yang menentukan masa depannya. Kasih dalam Tuhan, Allah memerintahkan kepada manusia, beri nama, berikan mereka nama. Itu luar biasa, bahwa Allah menciptakan manusia itu hebat, dan manusia itu sejak awal sudah memberikan bermacam-macam nama yang saya katakan mungkin tidak ada yang double. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia itu unik, khusus, dan ini perlu tanggung jawab itu, Jadi Allah memberikan perintah. Lalu Allah memberikan satu konsekuensi kalau melanggar perintah itu. Nah, yang uniknya yang uniknya sekali, bahwa kalau Allah memberikan perintah,
maka dia hanya memberikan perintah satu kali. Nah ini unik, kenapa? Kenapa hanya satu kali Allah hanya berkata, jangan makan, kalau kau makan pasti mati. Kenapa waktu Hawa mau mengambil buah itu, lalu memberikannya kepada Adam, kenapa Allah tidak pernah mencegah? Karena Allah sejak semula memiliki satu tatanan, memiliki satu rencana kepada manusia, bahwa manusia yang diciptakan adalah manusia yang bertanggung jawab. Allah tidak ingin menciptakan manusia itu seperti robot. Saudara tahu kalau robot itu adalah satu sosok yang memang taat, yang bisa taat, tetapi ketaatannya hanya berfungsi kalau ada perintah. Dan hanya melakukan perintah itu tok saja. Dan perintah itu harus berulang-ulang tentunya. Dan Allah tidak mau menciptakan manusia itu seperti robot. Yang anehnya pada akhir zaman ini, banyak pria-pria menikah sekarang bukan tidak ingin menikah dengan wanita, manusia wanita, tetapi menikah dengan robot. Wanita yang menjadi robot. Kenapa? Karena saya pernah membaca satu berita, kenapa banyak pria di luar negeri, tidak ada di Indonesia. Katakan, saya gak mau menikah lagi dengan manusia, tapi saya ingin menikah dengan robot. Karena gampang, kalau robot itu tidak pernah komplain, kalau robot itu tidak pernah mengeluh, robot itu selalu taat. Tapi yang uniknya, kenapa Allah tidak ciptakan manusia itu seperti robot? Karena Allah mau menciptakan manusia itu mulia. Allah mau menciptakan manusia itu berakhlak tinggi. Allah mau menciptakan manusia itu adalah manusia yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu, kalau Allah memberikan perintah atau Allah memberikan peringatan cuma satu kali, dan selanjutnya adalah terserah kepada keputusan manusia itu sendiri apakah mau melaksanakannya atau tidak. Karena Allah menciptakan manusia itu makhluk yang bertanggung jawab, saudara kasih dalam Tuhan. Maka jangan heran pada saat sekali manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak mencegah. Dan hal yang luar biasa adalah Allah sangat menghargai keputusan yang dibuat oleh manusia. Allah sangat menghargai keputusan itu. Allah tidak mau intervensi untuk setiap keputusan manusia. Dan Allah sangat menghargai. Tapi jangan lupa, setiap keputusan, setiap pilihan yang dibuat oleh manusia ada tanggung jawab. Dan ini makhluk yang mulia ini, yaitu manusia, diciptakan oleh Allah dengan tanggung jawab. Sejak awal penciptaan Allah sudah memberikan tanggung jawab ini. Ya, contoh-contoh di dalam Alkitab banyak. Contohnya adalah Imam Eli. Allah pernah berbicara pada Imam Eli satu kali. Kalau sudah baca di dalam 1 Samuel satu kali mengenai anak-anaknya. Dan Allah kok tidak bertindak ketika anak-anak Imam Eli berbuat kejahatan? Kok Allah diam saja? Bukan berarti Allah tidak bisa atau tidak mau bertindak, tetapi Allah punya tatanan. Allah menciptakan manusia. Oke, saya sudah memberikan peringatan. Nah, setelah peringatan ini kalau tidak indahkan, ya sudah. Itu ada konsekuensi, ada tanggung jawab. Contoh lagi Raja Saul. Raja Saul katakan kau harus turut perintah, hancurkan, basmi. Termasuk Raja Agag harus dibunuh. Tapi pada saat Saul menyelamatkan Raja Agag, Allah tidak mencegah. Pada saat Saul datang ke dukun di Endor, Allah tidak mencegah. Karena Allah menciptakan manusia itu, manusia bertanggung jawab, saudara. Dan Allah tidak akan pernah intervensi hal ini. Dan hal yang unik lagi, contoh di dalam Alkitab tentang Daud. Kalau kita perhatikan, kenapa ya Allah tidak mencegah Daud yang disebut biji matanya Allah, kesayangannya Allah? Kok Allah tidak mencegah ya Daud waktu dia ngintip Bathsheba mandi? Bahkan kenapa Allah tidak mencegah Daud? Bisa saja mungkin melalui pengawalnya atau dan sebagainya. Kok Allah tidak mencegah bahwa Bathsheba itu dipanggil ke rumahnya? Kok Allah tidak mencegah? Bahkan yang sangat luar biasa, kenapa Allah tidak mencegah Bathsheba hamil? Kenapa Allah biarkan itu? Karena Allah sudah, sebetulnya Daud sudah seharusnya mengerti akan apa yang tidak boleh, apa yang boleh.
yang Allah larang maupun Allah yang tidak dilarang oleh Allah. Karena manusia itu makhluk yang cerdas sebetulnya. Manusia itu adalah makhluk yang bermoral, yang berakhlak. Dan manusia yang serupa dengan gambarnya, yang segambar dengan dia. Kalau saudara di dalam Alkitab ada orang-orang juga yang berhasil, dan Allah tidak. Bahkan kalau saudara perhatikan Yusuf, kapan Allah mengajar Yusuf untuk tidak berbuat dosa? Saya percaya pasti Yusuf pernah mendengar berita tentang kebenaran ini. Saya pernah membaca di dalam satu artikel bahwa Yusuf pernah diajar langsung oleh yang namanya kakeknya, yaitu Ishak. Tapi hanya begitu Yusuf mendengar itu, selanjutnya tidak ada yang mengajar lagi, Pada kesempatan Yusuf pada saat itu adalah kalau dia mau naik tingkat, kalau dia mau untuk mendapat kehormatan di Mesir pada saat itu, dia gampang aja ambil hati istrinya Potifar. Gampang aja. Karena kenapa? Istri Potifar yang suka kepadanya. Tapi karena Yusuf mengerti bahwa hal ini bukan kebenaran di hadapan Allah, maka Yusuf tidak mau melakukan itu. Dan Allah tidak mencegah juga waktu itu. Betseba sudah menunggu di kamar. Lalu Yusuf datang ke kamar itu dan Allah awas, hati-hati. Allah tidak memberikan peringatan. Tapi begitu istri Potifar menggoda dia lari. Dia tidak peduli bajunya tertinggal, pokoknya dia lari. Dan yang luar biasa, dia tidak juga membela. Dia dijebloskan ke dalam penjara, dia terima itu semua. Allah tidak mencegah. Ya contoh lagi Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego. Saya tidak lihat di dalam Alkitab bahwa Allah berkata, kamu jangan nyembah itu ya, kamu gak boleh ya, enggak. Tetapi mereka dengan sendiri karena sudah mengerti dan mereka mengerti akan kebenaran, maka secara spontan katakan, aku tidak mau menyembah patung. Oh, luar biasa loh saudara. Kalau kita melihat kebenaran ini, benar-benar Allah menciptakan manusia adalah manusia yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu saudara, kita harus hati-hati atas setiap keputusan, atas setiap pilihan yang kita buat. Karena kenapa? Ada konsekuensi dan tanggung jawab yang harus manusia tanggung pada saat dia taat maupun tidak taat kepada Allah. Kita harus berhati-hati. Jika taat, konsekuensinya adalah kita memperoleh kehidupan yang kekal dan kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah kalau kita taat. Jika tidak taat, konsekuensinya maka kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal. Dan kita akan menjadi terbelenggu oleh dosa. Bukan lagi kita menjadi makhluk memiliki kehendak bebas. Tetapi sebetulnya pada saat kita tidak taat akan kehendak Allah, kita menjadi makhluk yang terampas kehendak bebasnya. Di dalam hal penciptaan ini, kalau kita melihat seolah-olah apa yang menjadi rancangan Allah itu gagal. Yang mau menjadikan manusia itu berkodrat ilahi, tapi terhenti karena dosa. Yang dah menjadi kodrat, yang awalnya Allah mau menciptakan berkodrat ilahi, manusia yang benar-benar menjadi segambar dengan Allah, serupa dengan Allah. Tapi akibat dosa, maka manusia mengenakan kodrat dosa. Seolah-olah Allah gagal. Seolah-olah Allah tidak bisa melanjutkan itu. Tapi luar biasa saudara. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah gagal. Tetap rancangan dia harus tercapai. Dan hal yang luar biasa adalah tetap Allah menghendaki manusia kembali kepada rancangannya semula. Walaupun dosa, walaupun iblis sudah membawa manusia berkodrat ilahi, tapi Allah akan berusaha bagaimana manusia dikembalikan kepada rancangannya semula. Oleh sebab itu, itulah sebabnya kenapa Yesus datang ke dalam dunia ini, menggantikan Adam yang pertama.
Rancangan Allah kepada manusia melalui Adam yang pertama memiliki supaya manusia serupa dan segambar dengan Allah. Segambarnya sudah, serupanya sedang harus ada proses. Tapi manusia Adam pertama gagal karena dosa. Dan Allah akhirnya mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, datang ke dalam dunia ini untuk menggantikan Adam yang pertama. Dan Yesus menjadi Adam yang kedua. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan, ada hal yang unik. Sebetulnya, iblis sebetulnya hampir mirip-mirip. Bagaimana menjatuhkan Adam yang pertama, dan dia ingin jatuhkan Adam yang kedua, yaitu Yesus ini sendiri. Apa sih yang menjadi prinsip sebetulnya manusia itu jatuh ke dalam dosa? Keputusan sebetulnya, ketaatannya kepada Allah. Waktu Adam dan Hawa ada di Taman Eden, lalu Allah berkata begini, ingat semua pohon kamu bebas makan, tetapi ada 2 pohon yang tidak boleh, pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Hawa, waktu iblis datang, semua pohon tidak boleh kau makan, bukan hanya pohon ini yang boleh makan. Iblis memutarbalikan itu. Dan sangat disayangkan, Hawa taat kepada perintah iblis, bukan taat kepada perintah Allah. Pada saat buah itu diberikan kepada Adam, Adam harusnya sadar bahwa ini salah, tetapi Adam menerima ini juga. Artinya apa, perhambaan, karena taat. Akhir perhambaan kepada Allah berubah menjadi perhambaan kepada iblis. Karena ketaatan itu. Akibatnya apa? Akibatnya Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden. Dan akhirnya kodrat ilahi lepas menjadi kodrat dosa. Nah, kalau sudah perhatikan waktu Yesus lahir dalam dunia ini, begitu pertama waktu Yesus masih bayi, iblis menggunakan Herodes untuk membunuh Yesus. Tapi akhirnya Yesus diselamatkan, dibawa ke Mesir. Tapi kalau kita lihat, pada saat Yesus akan memulai perjalanan pelayanannya, ada hal yang unik. Dikatakan di dalam Alkitab, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Saudaraku, kenapa Yesus dibawa oleh Roh di dalam Alkitab? Bukan Yesus diajak iblis ke padang gurun. Ini hal yang unik. Seperti itu, waktu Adam ditawari oleh iblis, Hawa ditawari oleh iblis untuk makan buah itu, seolah-olah Allah diam. Karena memang Allah hanya memberi perintah 1 kali. Demikian juga Yesus. Kenapa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun? Kalau boleh katakan sepertinya Bapa itu cari gara-gara. Tapi enggak. Memang ini adalah tatanan Allah. Yang Allah lihat adalah tanggung jawab. Karena Yesus datang ke dalam dunia ini, ada perintah Allah. Ada visi Allah kepada umat manusia melalui Yesus. Dan di padang gurun itu dia ketemu dengan iblis. Dan iblis bilang apa? Kalau kau anak Allah, ubah batu ini menjadi roti. Lalu dibawa ke bumbungan bait Allah. Kau anak Allah, jatuhkan dirimu supaya malaikat menantang engkau. Yang ketiga, kalau engkau anak Allah, kau sembahlah aku. Dia tidak berani bilang aku anak Allah. Sembah aku, maka seluruh dunia aku akan berikan. Nah, saudaraku, prinsipnya apa? Di dalam pencobaan ini, prinsipnya adalah ketaatan. Saudaraku, ketaatan Yesus itu diuji karena iblis tidak mau bahwa Yesus berhasil melakukan kehendak Bapa. Misi Bapa kepada Yesus dan Yesus ambil tanggung jawab ini menyelesaikan semuanya. Puji Tuhan, Yesus tidak taat kepada iblis. Puji Tuhan, di dalam kemanusiaan Yesus, pada saat pencobaan itu datang, Yesus itu tidak taat kepada iblis. Ingat iblis kenapa berani mencobai? Karena iblis tahu Yesus itu benar-benar 100% manusia yang bisa digagalkan. Seolah-olah seperti dia pernah menjatuhkan Adam, dia akan mencoba bagaimana juga menjatuhkan Yesus. Di dalam kemanusiaan Yesus, dia menolak itu. Dia menolak itu. Kenapa?
Karena kalau saudara baca, dia lawan dengan firman, ada tertulis. Iblis pun pakai firman, ada tertulis. Tapi Yesus bilang ada tertulis. Dan peringatan Bapa melalui firman itu, Yesus tangkap. Dan Yesus bisa jawab itu. Kenapa? Karena misi dia ke dalam dunia ini bukan karena dia ingin menjadi penguasa di dunia ini, tapi dia ingin menjadi penguasa nanti kelak bersama dengan Bapa. Dan ingin mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Satu kali waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang. Pada saat itu setelah terjadi mujizat, maka orang berbondong-bondong datang kepada Yesus ingin menjadikan dia raja. Tapi apa yang terjadi? Yesus menyingkir. Yesus tidak mau gagal dan Yesus punya tanggung jawab atas panggilan Bapa, atas pengutusan Bapa. Dia tidak mau hanya dia menyingkir karena mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja di muka bumi ini. Memang mungkin pada saat itu bangsa Israel memerlukan seorang tokoh pemimpin Yahudi, karena saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Tapi Yesus menyingkir karena Yesus mengerti bahwa ini bukan panggilannya, ini bukan pengutusan, tujuan Bapa mengutus ke muka bumi ini. Pada satu saat Yesus menyembuhkan yang sakit, lalu dia juga menyingkir pada saat orang berbondong-bondong. Kenapa? Karena Yesus tahu bahwa kesombongan akan menjatuhkan dia. Ini luar biasa loh, saudaraku. Kita belajar jejak-jejak Yesus ini. Tanggung jawab yang Yesus emban itu nggak mudah, saudaraku. Bahkan di Taman Getsemani, satu kali dia berkata, Tuhan, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini. Tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Ya, tanggung jawab yang ditanggung, yang dipegang oleh Yesus itu luar biasa. Yang mau Yesus pikul, tanggung. Satu kali Yesus berkata begini, waktu dia akan ditangkap, tidakkah aku sanggup memerintahkan malaikat sepertiga malaikat datang untuk menghancurkan kamu? Kalau Yesus lakukan itu, dia tidak taat kepada Bapa. Dia manusia, soalnya karena dia manusia, dia harus tanggung itu. Bahkan sampai dia di kayu salib, apa yang dikatakan? Ampuni Bapa. Kenapa Yesus mengampuni ini? Minta ampun untuk mereka yang bersalah. So pada saat itu Yesus disalib 3 jam lamanya. Langit gelap, terjadi gempa bumi. Alam sepertinya tidak bisa menerima penciptanya. Itu diperlakukan oleh manusia. Dan alam siap bereaksi. Tapi apa yang dikatakan? Ampuni Bapa. Dan saat itu alam tidak jadi bereaksi. Karena dia ingin tetap bertanggung jawab dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Oleh sebab itu Yesus, di dalam kitab Ibrani dikatakan, karena Yesus telah berhasil taat, bahkan taat sampai mati, maka Allah membangkitkan dia. Dan Allah menjadikan Yesus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sehingga dia menjadi batu penjuru, dia menjadi acuan bagi hidup kita, dia menjadi standar hidup kita, agar kita dikembalikan, manusia kita dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Itulah sebabnya, saudaraku, inilah sebabnya tidak ada keselamatan di bawah kolong langit ini di luar Kristus, tidak ada. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada yang lain. Ya, kita harus mengerti tentang keselamatan itu. Karena keselamatan itu artinya adalah bagaimana usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Usaha Allah mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Menjadi kau memiliki kembali kodrat ilahi. Waktu Yesus dikatakan makananku, dia berkata makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Yesus tahu bahwa ada tanggung jawab berat, tapi pada saat itu, ya aku mau diutus ke bumi ini Bapa, dan Bapa aku akan utus engkau sebagai manusia. Dan Yesus ngerti tanggung jawab itu, karena Tuhan menciptakan manusia itu dengan tanggung jawab. Dari sejak awal ada tanggung jawab yang harus dipikul. Oleh sebab itu, waktu seperti seminggu lalu saya sampaikan tentang kasih karunia. Saudara harus perhatikan baik-baik.
Kita diselamatkan betul semua karena kasih karunia. Tetapi ingat, di balik kasih karunia itu ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa, saudaraku? Kita harus menyelesaikan tujuan Bapa atas hidup kita untuk berproses sampai kita berkodrat ilahi kembali, atau serupa dengan Kristus, atau sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Jadi pada saat kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita diterima oleh Bapa karena kasih karunia. Ingat saudaraku, karena Tuhan Yesus adalah jalan menuju kepada Bapa, kita diterima. Oke, kamu boleh masuk mendapat kasih karunia, bisa berjumpa lagi dengan Bapa. Tapi kita harus sadar, pada saat kita terima Yesus itu kita sedang masuk dalam pintu gerbang berproses menjadi serupa. Karena menjadi serupa Kristus itu ada prosesnya, tidak instan seperti membalikkan tangan. Untuk berkodrat ilahi itu ada prosesnya, dan itu tanggung jawab. Pada saat kita sudah menerima kasih karunia, ada tanggung jawab menyelesaikan apa yang menjadi rancangan Bapa, yaitu apa? Berkodrat ilahi. Tidak semena-mena terima Yesus langsung masuk surga. Tidak semena-mena. Maka kita katakan barang siapa menang. Ada satu proses bagaimana kita bisa menang. Menangnya apa? Kita berjuang di muka bumi ini untuk sampai serupa dengan Yesus. Nah, ini tanggung jawab yang harus kita terima, saudara. Sebagai orang Kristen, kita tidak bisa tanggung jawab ini kita lepaskan. Kita hanya pengen selamatnya lalu tidak mau menjadi serupa dengan Kristus. Nggak bisa, karena prinsip kekristenannya serupa Kristus. Keselamatan itu adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah semula. Dan Allah tetap konsekuen dalam hal ini. Karena kenapa? Allah menciptakan manusia yang semula itu adalah berkodrat ilahi. Dan karena dosa, maka menjadi kodrat dosa. Dan sekarang melalui Yesus, dari kodrat dosa harus dirubah lagi menjadi kodrat ilahi. Lihat betapa Allah mengasihi manusia. Betapa Allah ingin manusia itu hidup sesuai dengan rancangannya. Luar biasa kita punya Allah. Manusia itu bukan hanya hidup yang dengan moral saja, tapi manusia harus hidup dengan berkodrat ilahi. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, baiklah kita jangan hidup sembrono. Kita hidup jangan sampai sembrono, seolah-olah Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah Tuhan itu tidak akan menuntut apa-apa. Saudaraku, Tuhan sudah memberikan kepada kita itu hati nurani, intuisi, supaya kita mengerti mana yang salah, mana yang benar. Tapi seringkali kita membunuh hati nurani kita dan lebih suka mengikuti keinginan daging kita. Dan jangan lupa, setiap ketaatan ada tanggung jawab yang harus kita pikul. Hiduplah yang benar, saudaraku. Hiduplah sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itu tanggung jawab itu, saudaraku, menyangkut memilih dan membuat keputusan. Ingat, tanggung jawab itu adalah bagaimana kita memilih dan membuat keputusan. Keputusan kita hari ini menentukan kita kelak. Ya, sekali lagi, keputusan kita hari ini menentukan hidup kita kelak. Dan keputusan dan pilihan sangat ditentukan kemana arah hati kita. Soalnya kita harus membuat keputusan yang benar. Karena ada tanggung jawab yang harus kita penuhi. Kalau kita hari ini memilih yang benar, maka tanggung jawab kita harus hidup benar, maka kita akan masuk ke dalam kekekalan. Dan keputusan atau pilihan sangat ditentukan kemana arah hati kita, kemana tujuan kita, kemana keterpautan hati kita. So, GSKI karena ini dibangun, saya bersyukur bahwa ada satu hal yang Tuhan inginkan, bahwa gereja ini dibangun bukan seperti mau bisnis. Banyak orang membangun gereja karena ingin bisnis, atau banyak orang bangun gereja karena nggak punya kerjaan. Gereja GSKI karena Cirebon ini dibangun tidak akan mau memanipulasi jemaat. Kita dengan satu keputusan pilihan apa? Membangun GSKI karena di kota Cirebon ini ingin menjadikan jemaat menjadi corpus delicti yang bertanggung jawab sebagai anak-anak Allah.
Dan yang mengikuti pilar-pilar daripada sinode GSKI, itu ada 3 pilar. Pertama, kesucian. Yang kedua, LB3, langit baru dan bumi yang baru. Yang ketiga itu tanggung jawab. Saya sudah membuat keputusan, walaupun keputusan ini keputusan yang tidak populer. Bagaimana mendewasakan jemaat dan bagaimana kita membawa jemaat serupa Kristus, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus, dan ingin dibawa kepada Bapa, ingin dibawa kepada Kristus, dan kelak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, dan ingin dibawa jemaat untuk masuk dalam langit baru dan bumi yang baru. Kita bisa memilih gereja ini mau dibangun seperti apa. Kalau gereja ini dibangun salah, Tuhan tidak akan pernah melarang, tidak akan pernah ngomong apa-apa. Tapi kalau kita yang sudah tahu kebenaran, saya lebih memilih dan membuat keputusan bahwa aku mau berkenan di hadapan Allah. Aku mau berkenan di hadapan Bapa. So aku kasih di dalam Tuhan, gereja ini dibangun bukan untuk mencari uang. Gereja ini dibangun benar-benar kami memiliki hati bagaimana kita membawa jemaat serupa dengan Kristus dan menjadikan jemaat dewasa di hadapan Tuhan. Tapi bukan berarti kita lepas dari tanggung jawab, saudaraku. Setelah itu seolah-olah ya tidak bertanggung jawab atas gereja ini, tidak. Saya punya tanggung jawab misi yang daripada Allah. Dan saya mau menyelesaikan. Seperti Yesus katakan, makananku ialah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Demikian juga Tuhan memberikan satu visi kepada kami, bahwa kami mau bertanggung jawab Tuhan. Awal gereja ini bangun, perkataan waktu saya berdoa timbul dalam hati dan Tuhan berkata, maukah engkau ambil tanggung jawab ini? Saya waktu itu masih tidak mengerti tentang tanggung jawab. Berat sekali untuk membuat satu keputusan, ya Tuhan, aku mau ambil tanggung jawab ini. Tetapi saya membaca satu quote, dan quote itu berkata, selama kita masih bisa memilih, pilih atau tidak memilih sama sekali, dan kesempatan akan berlalu begitu saja. Saat itu saya hanya kata, oke Tuhan, aku ambil tanggung jawab ini. Setelah saya mengerti tentang tanggung jawab ini, saya tambah dikuatkan dan tambah saya sebetulnya tambah saya takut. Bisakah saya melakukan ini, Tuhan? Nah, inilah apa yang mustahil bagi Allah tidak mustahil bagi anak-anak. Dan saya percaya Roh Kudus yang akan membantu kami. Saya dengan wakil gembala dan semua tim penggembalaan dan semua para pengerja yang ada di GSKI Kana ini, saya selalu tekankan, kita harus membangun jemaat yang berkualitas, bukan jemaat yang berkuantitas. Kalau jemaat yang berkuantitas gampang, berikan firman-firman yang enak dan yang pasti itu menyesatkan. Tetapi dengan konsekuensi menjadi jemaat yang berkualitas adalah makanan-makanan yang diberikannya itu bukan makanan yang biasa, makanan yang bervitamin. Dan sekarang saya percaya, bukan berarti saya tidak menghendaki gereja itu bertumbuh secara kuantitas. Tapi saya percaya pada saat gereja bertumbuh secara kualitas, maka kuantitas akan mengikuti. Oleh sebab itu saya harus memilih dan membuat keputusan. Dan ini merupakan tanggung jawab saya di hadapan Tuhan. Karena kalau saya berkata bahwa saya memilih yang salah, lalu saya berkata, Tuhan ini tanggung jawab bangun gereja, lalu menyerahkan tanggung jawab itu kepada Tuhan, saya sedang memberontak kepada Tuhan. Saya bukan begini, Tuhan, gereja ini engkau yang buka suruh. Ya sudah ya Tuhan, sekarang terserah Tuhan. Wah saudaraku, itu sedang memberontak kepada Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan ini buka, ada tanggung jawab yang harus saya pikul. Ada tanggung jawab untuk semua pengerja. Ada tanggung jawab untuk semua rekan-rekan sahabat-sahabat saya yang ada dalam lingkungan GSKI Kana ini. Ada tanggung jawab yang bersama-sama dengan jemaat yang kita akan bangun gereja ini untuk benar-benar menyatakan kerajaan Allah dan mengajarkan Injil yang murni itu. Di mana arahan daripada Bapak Rohani Ketua Sinode kami
bahwa kita harus menjadi gereja yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Allah, yang sudah terdaftar di dalam kerajaan Allah, dan membawa jemaat itu berkenan dan hidup kudus di hadapan Allah. Tanggung jawab, saudara. Tanggung jawab kami. Oleh sebab itu kami berani mengambil keputusan ini supaya kami tanggung jawab kami di hadapan Allah itu benar. Dan kami terus akan membawa arah hati kami kepada hal yang benar. Lalu kita juga harus bertanggung jawab sebagai anak Allah. Saudara, jangan lupa, kita tuh anak Allah tuh bukan hanya status, tapi kita tuh sebagai anak Allah tuh berkeberadaan anak Allah. Saudaraku, kita tuh anak Allah tuh harus benar bertanggung jawab bagaimana sebagai anak Allah, berkeberadaan sebagai anak Allah. Apa tanggung jawab sebagai anak Allah ini, saudara? Kita tidak boleh mempermalukan Bapa, saudara. Tingkah laku kehidupan kita tuh tidak boleh mempermalukan Bapa. Kita harus menyenangkan Bapa. Beberapa minggu lalu kan saya khotbah bagaimana kita menyenangkan Bapa. Kita harus menyelesaikan apa yang menjadi tugas Bapa. Kita harus menyelesaikan apa yang menjadi target Bapa atas hidup kita. Tahukah saudara, kita sebagai anak Allah bukan hanya sekedar status. Dengan bangganya sebagai anak Allah harusnya diberkati. Sebagai anak Allah harus menjadi kepala bukan ekor. Sebagai anak Allah tetap naik bukan turun. Sebagai anak Allah harus kaya karena Yesus yang kaya jadi miskin. Kita yang miskin menjadi kaya, enak amat. Bukan itu. Tanggung jawab kita sebagai anak Allah adalah kita tidak boleh mempermalukan nama Bapa, dan tanggung jawab kita adalah sebagai anak Allah kita harus serupa dengan Yesus. Kita harus mencintai dan mengasihi Bapa dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan kita, dan kita juga harus mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Itu tanggung jawab sebagai anak Allah. Kita harus dalam segala tindakan kita menyenangkan hati Bapa. Bagaimana kita menyenangkan hati Bapa? Ya tadi saya katakan, jangan meleset, jangan berbuat dosa. Seperti beberapa minggu lalu saya katakan bahwa kalau kita punya target dan kita tercapai target Allah, itu namanya menyenangkan hati Bapa. Tapi kalau tidak mencapai target Allah, kita sedang meleset. Dosa itu hamartia. Tidak melakukan dosa, saudara. Tidak melakukan dosa. Menyenangkan hati Allah, menyenangkan hati Bapa, itulah tanggung jawab. Perkataan kita menjadi berkat. Perkataan kita tidak menyakiti orang. Tindakan kita tidak mempermalukan nama Bapa. Beberapa waktu lalu, istri saya mendapat satu video itu lucu banget, bukan di Indonesia, tapi itu atau di daerah mana, di negara mana. Satu kali pendeta itu sedang seperti ini, seperti online begini, tapi mungkin rekaman juga. Dia lupa, setelah dia rekaman, dia lupa bahwa videonya dimatikan. Istrinya ada di sebelah. Dia lupa dimatikan, lalu setelah selesai dia maki-maki istrinya, bahkan memukul istrinya, dan itu jadi viral. Saya mendapat itu, saya lucu. Saya bilang, waduh, ini dia tidak punya integritas. Lalu dia berkhotbah damai, sejahtera, Allah kuasa dan sebagainya. Tapi di balik itu dia menganiaya istrinya. Apakah itu menyenangkan hati Bapa? Menyenangkan hati Bapa bukan karena berkhotbah. Menyenangkan hati Bapa bukan karena saudara baca Alkitab. Menyenangkan hati Bapa bukan hanya saudara berdoa. Betul, itu adalah bagian itu. Tapi yang pertama menyenangkan hati Bapa adalah bagaimana hidup kita itu betul-betul mencapai targetnya Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa, dan betul-betul menggenapi rancangan Allah semula atas hidup kita. Itu tanggung jawab sebagai anak-anak Allah. Saya berharap saya rindu selalu mengerti firman Tuhan pada pagi hari ini, dan selalu mau menghidupinya. Saudara mau mengikutinya,
Dan saudara mau kiranya hidup kita diubah, hidup kita benar-benar mengalami perubahan. Ayo saudara, kita renungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Apakah kita sudah menyenangkan Bapa? Apakah hidup kita sudah benar-benar mau mengambil tanggung jawab ini? Apakah hidup kita mengerti ada tanggung jawab di balik keputusan yang kita buat? Hari ini buat keputusan yang benar yuk. Selama ada waktu, selama masih ada kesempatan. Langkah kehidupan kita ini adalah kesempatan. Dan waktu ini adalah waktu yang daripada Bapa. Mari kita tundukkan kepala. Kita angkat pujian. Dan saya undang dimanapun kita berada, bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, angkat aku dalam kemuliaan-Mu. Bapa, sempurnakan firman-Mu ini, Bapa. Terima kasih untuk semuanya, Bapa. Oh sungguh baik. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Angkat aku dalam kemuliaan-Mu, terbang tinggi bagai Raja Wali. Bapa, angkat kami. Berlari tiada lesu, berjalan tiada lelah, semakin dekat lekat kepadamu. Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Sekali Tuhanku, Tuhanku, ku nantikan Kau, Yesus kehidupanku. Hadirat-Mu tempat perteduhan kesukaanku. Tuhanku, ku perlu pemulihan oleh kuasa firman-Mu. Roh Kudus, berilah kekuatan sepanjang hariku. Bapa, angkat kami Tuhan dalam kemuliaan-Mu. Aku mau Tuhan menggenapi rencana-Mu. Tanggung jawab yang Bapa berikan kepadaku, tanggung jawab yang Bapa berikan kepada gereja ini, tanggung jawab yang Bapa berikan kepada kami semua, kami biarlah mengerti Tuhan, karena kami mau pikul itu. Bapa, nyatakan kehendak-Mu Tuhan
Dan ini menjadi doa kami, angkat aku. Ini menjadi doa kami Tuhan. Biarlah kami akan bersama-sama dengan Yesus memerintah, menjadi warga, menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu. Angkat kami Tuhan, angkat kami. Dan berikan kepada kami energi, kekuatan melalui Roh Kudus-Mu untuk kami bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab yang Bapa berikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mengangkat tangan kami. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan persekutuan yang daripada Roh Kudus menyertai kita mulai pada saat ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Dan bila kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi saudara kasih dalam Tuhan. Sampai ketemu lagi minggu depan jam 8 pagi. Kita akan mulai start kembali firman Tuhan, ibadah pertemuan raya GSKI Kanat Cirebon ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap jaga kesehatan, dan saya percaya semua kita tetap ada di perlindungan Tuhan. Amin.